Hola, selamat datang di dunia ninja beruang. Di sini kita akan ngebahas semua hal yang mau gue bahas. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang kisah kehidupan seorang mendiang putri Inggris yang sangat terkenal hingga saat ini. Parasnya yang sangat cantik dan kisah kehidupan yang sangat menarik perhatian media Inggris membuatnya pernah mendapatkan julukan sebagai perempuan yang paling banyak difoto di dunia. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan, dialah Lady Di Diana Spencer. Diana Frances Spencer merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Edward John Spencer dan ibunya bernama Frances Ruth Rose. Ia lahir di Park House, Sandringham, Norfolk, Inggris pada tanggal 1 Juli 1961. Keluarga Diana memiliki latar belakang seorang bangsawan, dan keluarga Spencer memang telah dekat dengan keluarga kerajaan Inggris selama berabad-abad. Orang tuanya bercerai saat ia berumur 7 tahun, lalu setelah perceraian ketika ayahnya mendapatkan hak asuh, ia harus tinggal bersama ayahnya. Setelah kematian kakeknya di tahun 1975, ayah Diana naik menjadi Earl Spencer, dan keluarga mereka pun berpindah ke rumah keluarga besar mereka di Althorp. Setahun kemudian, ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita bernama Rain. Namun, hubungan Diana dan ibu tirinya kurang baik. Dari beberapa wawancara, ia mengatakan jika masa kecilnya bukanlah masa yang menyenangkan. Lady Di kecil menerima pendidikannya di Riddlesworth Hall di Norfolk dan di Wessex Girls' School di Sevenoaks, Kent. Pada tahun 1977, ketika usianya menginjak 16 tahun, Diana meninggalkan sekolah Westhead untuk menuntut ilmu di Institut Alpine Fundamental di Swiss. Sebuah sekolah yang menitikberatkan pendidikan budaya dan menyediakan pelajar-pelajarnya untuk aktivitas-aktivitas sosial. Meskipun ia tidak memiliki prestasi yang cemerlang di bidang akademis, namun ia memiliki kemampuan yang bagus dalam bidang olahraga dan memiliki bakat seni yang cukup baik. Selepas lulus sekolah, ia sempat mengajar paruh waktu di sebuah sekolah playgroup. Dan dari beberapa pengakuan temannya, ia sangat menyukai pekerjaannya dan juga mencintai anak-anak. Diana bertemu dengan Pangeran Charles, anak dari Ratu Elizabeth yang pertama dan seorang pewaris tahta ketika ia berumur 16 tahun di November 1977. Ketika itu, Pangeran Charles berumur 29 tahun dan sedang mendekat dengan kakak Diana yang bernama Sarah. Dan setelahnya, mereka bertemu kembali saat musim panas di tahun 1980 di rumah seorang teman mereka. Dari pertemuan itu, Pangeran Charles langsung tertarik kepada Diana dan mencoba mendekatinya. Hal ini diikuti saat Pangeran Charles mengundang Diana ke istana Balmoor di Skotlandia untuk bertemu dengan keluarga kerajaan di sana di bulan November 1980. Di istana tersebut, Diana diterima baik oleh Ratu Elizabeth, Pangeran Philip, dan juga Ibu Suri. Kisah Diana yang diundang ke istana Balmoor bocor ke media, dan sejak saat itu kehidupan Diana yang tadinya biasa saja berubah drastis di luar dugaannya. Ia mulai kehilangan privasi dan terus dikejar oleh wartawan yang ingin mengkonfirmasi hubungannya dengan Pangeran Charles. Sebenarnya, Pangeran Charles melamarnya pada tanggal 6 Februari 1981 dan langsung diterima oleh Putri Diana. Namun, pertunangan mereka sempat dirahasiakan selama beberapa minggu ke depan untuk menghindari ia semakin diburu oleh paparazzi. Lalu di tanggal 24 Februari 1981, akhirnya pertunangan mereka pun resmi diumumkan. Sejak pertunangan itu, para wartawan semakin menggila memburu Diana dengan kamera mereka. Ia tak lepas dari sorot kamera wartawan. Lady Di berusia 20 tahun ketika ia menikahi Pangeran Wales pada tanggal 29 Juli 1981. Mereka menikah di Katedral Santo Paulus dan pernikahan ini secara luas digambarkan sebagai pernikahan dongeng yang ditonton oleh banyak orang. Setelah menikah, Putri Diana mendapatkan gelar secara resmi Her Royal Highness the Princess of Wales. Dan dari pernikahannya ia mendapatkan 2 orang putra. Yang pertama bernama William Arthur Philip Louis yang lahir pada tanggal 21 Juni 1982 di Paddington, London.
Lalu putra kedua mereka bernama Henry Charles Albert David yang biasa dipanggil Pangeran Harry yang lahir pada tanggal 15 September 1984. Setelah resmi menjadi anggota kerajaan, Diana banyak terlibat di acara-acara kenegaraan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Seperti menghadiri pemakaman kenegaraan Putri Grace di Monaco dan menemani Pangeran Charles dalam kunjungan ke berbagai negara seperti Australia dan Selandia Baru. Di setiap kesempatan, Putri Diana selalu dikelilingi oleh media-media yang ingin meliputnya. Hal ini dikarenakan banyak yang terobsesi dengannya sehingga muncul istilah Diana Mania. Dikabarkan dirinya bahkan popularitasnya melebihi dari Pangeran Charles sendiri. Ia juga sering melakukan kegiatan sosial seperti mengunjungi orang-orang sakit dan melakukan berbagai pekerjaan amal. Salah satu hal yang cukup terkenal yang ia lakukan adalah memberikan dukungan pada penderita HIV/AIDS dan mencoba mensosialisasikan jika kontak dengan penderita HIV/AIDS bukan hal yang berbahaya dan mereka membutuhkannya. Atas kebaikan hatinya, ia sangat dicintai oleh banyak rakyatnya dan mendapat banyak penghargaan. Salah satunya adalah Freedom of the City of London di tahun 1987. Selain akses sosial di masyarakat, beberapa hal tentang kehidupan Diana juga menjadi sorotan. Terlebih lagi, media kadang memberitakan hal negatif tentangnya, seperti jarangnya ia tunduk kepada Charles atau keluarga kerajaan lainnya, dan sering keras kepala dalam hal mendidik anak-anaknya. Ia menolak pengasuhan keluarga kerajaan, memilihkan sekolah untuk anak-anak sendiri, dan mengatur tugas publiknya sesuai dengan jadwal anak-anaknya. Ternyata, kehidupan seorang putri tidak selalu indah seperti di negeri dongeng. Contohnya, kehidupan Diana yang ternyata tidak seindah apa yang kita pikirkan. Menikahi seorang pewaris tahta kerajaan Inggris dan memiliki 2 orang putra tidak lantas membuatnya menjadi wanita yang bahagia. Dari beberapa wawancara, Diana mengaku sejak awal hubungannya dengan Charles, ia merasa jika hubungan ini tidak akan berlangsung baik. Setelah menikah, mulai banyak perbedaan yang mereka rasakan, dan hal ini membuat ketidaknyamanan antara satu dengan yang lainnya. Faktor dirinya yang menikah sangat muda dan belum siap secara mental menjadi seorang putri kerajaan yang terus disorot media, membuatnya merasa tertekan. Ia sendiri mengaku jika suaminya Pangeran Charles cenderung bersikap acuh dengannya dan tak peduli dengan semua tekanan yang ia rasakan hingga ia menderita bulimia yang makin lama semakin parah. Di tahun 1986, Diana diisukan menjalin hubungan terlarang dengan Mayor James Hewitt yang merupakan instruktur berkuda keluarga kerajaan. Dan Pangeran Charles sendiri berselingkuh dengan mantan kekasihnya yang bernama Camilla di tahun 1986. Hal ini membuat keretakan rumah tangga mereka semakin membesar dan sikap dingin antara Diana dan Charles akhirnya tidak dapat disembunyikan lagi. Diana sendiri sebenarnya sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Sayangnya, segala upayanya ternyata tidak membuahkan hasil. Akhirnya di tahun 1991, Diana mengungkapkan semua perasaan tentang berat kehidupan yang ia jalani dalam wawancara rahasia yang dilakukan oleh seorang jurnalis, Andrew Morton, melalui temannya James Coulthurst. Dan di tahun 1992, dari hasil wawancara tersebut, Morton mengeluarkan sebuah buku yang berjudul Diana Her True Story yang berisi tentang beratnya menjadi kehidupan anggota keluarga kerajaan dan kesedihannya menghadapi kehidupan rumah tangganya yang membuat rakyat Inggris ramai membicarakan tentang buku tersebut. Pada saat itu, identitas Diana sebagai narasumber langsung masih disembunyikan oleh pihak penerbit. Banyak yang mencurigai jika Putri Diana terlibat dalam buku tersebut dan membuat hubungannya dengan Pangeran Charles semakin memburuk. Ia semakin sering melaksanakan tugas kerajaan sendiri tanpa didampingi oleh sang pangeran, yang akhirnya menjadi perbincangan publik. Dan di tahun itu pula akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Meskipun secara resmi perceraian mereka diputuskan di tahun 1996. Setelah perpisahannya dengan Pangeran Charles, ia mencoba membatasi dirinya di depan publik dan menghindari paparazzi. Meskipun ia membatasi dirinya untuk publik,
namun ia masih mendukung banyak acara amal dan berperan dalam isu-isu sosial seperti kunjungannya ke Somalia di tahun 1997 ketika Diana mulai menjalin hubungan dengan Dodi Al-Fayed, seorang anak jutaan muslim Muhammad Al-Fayed. Para paparazzi terus menggila mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Dan naasnya, pada tanggal 31 Agustus 1997, mobil Diana dan kekasihnya mengalami kecelakaan di sebuah terowongan di Paris ketika mobil mereka mencoba menghindari kejaran paparazzi. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat dalam keadaan kritis, namun sayangnya nyawanya tak terselamatkan dan ia pun dinyatakan meninggal. Berita tentang kematiannya yang mendadak sontak mengagetkan dunia dan membuat banyak orang sedih karena kehilangan seorang putri yang sangat dicintai. Ada banyak orang yang memberikan bunga, lilin, kartu, dan pesan pribadi di luar istana Kensington selama berbulan-bulan untuk mengenang Putri Diana. Dan pemakamannya berlangsung di Westminster Abbey pada tanggal 6 September dan prosesi pemakamannya disiarkan secara langsung di banyak negara yang menjadi salah satu momen paling mengharukan sepanjang sejarah. Itulah kisah dari Lady Di atau Putri Diana, salah satu sosok putri yang banyak dicintai oleh rakyatnya dan dikenang hingga saat ini. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah informasi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa klik like-nya dan share video ini. Dan gue mau minta tolong untuk klik tombol subscribe-nya untuk membantu channel ini supaya bisa lebih baik lagi. Sekali lagi, terima kasih. Salam dari Ninja Beruang dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!